Jadi nih kalian nih para kalian nih sudah di ujung tanduk ya tentang perkuliahan ini. Semester akhir lah. Semester akhir lah. Iya. Semester tua. Semoga cepat lulus lah ya. Amin ya Allah. Lulusnya barengan, masuknya barengan. Amin ya Allah. Jadi pembahasannya kan tentang masa depan nih. Apa nih setelah sudah lulus, apa yang kalian mau ambil gitu? Entah memang mungkin menjalankan hidup aja dulu mungkin kan, nyantai dulu gitu, atau mungkin langsung ngambil pekerjaan mungkin kan bisa juga, atau freelance juga bisa. Cuman maksudnya cuman sampingan dulu gitu atau gimana? Jadi ini ibaratnya tuh kayak masih blueprint kasarannya lah ya. Ya, masih rencana Iya, lah. masih rencana lah. Ya, planning. Ya, benar. Ini aku nggak tahu nih bakal bisa jalan apa enggak. Cuman kalau misalkan dari aku sendiri itu sehabis kuliah aku cobain ini dulu sih, coba buat freelance dulu. Nah, jadi sembari aku kerja freelance, nah biasanya aku tuh nyempatin waktu buat belajar skill dulu. Gitu, buat di develop supaya skillnya itu nanti bisa diinvestasiin untuk jangka panjang. Nah, jadi kayak ibaratkan tuh aku pengen punya satu peluru tapi tajam daripada aku punya banyak peluru tapi tumpul, kayak gitu. Maksudnya skill yang diasah. Betul, gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh mungkin ini omku sih yang bilang kayak lebih baik kita ngerjain satu tapi fokus. Iya, tapi fokus daripada kita itu ngerjain banyak hal tapi nggak fokus. Iya, nggak ada yang dispesialisasikan gitu loh. Nah, mungkin kalau misalkan dari aku sendiri kayak gitu sih. Mungkin kalau misalkan dari yang lain gimana? Untuk saya sendiri mungkin ya. Untuk sekarang sih saya punya minat di web developer. Jadi mungkin sekarang juga masih belajar dari nonton seperti YouTube. Kalau kalian tahu Dea Afrizal tuh. Nah, itu kan kita tahu sendiri beliau itu sudah ahlinya. Sambil belajar juga karena lulus pengen kerja di perusahaan atau membangun perusahaan sendiri gitu yang menjual web ke perusahaan-perusahahan besar di Indonesia ataupun di luar. Seperti kata Andi tadi, lebih baik kita mengasah satu skill itu sampai betul-betul tajam seumur hidup kita. Jadi kita dikenal bukan cuman karena kita bisa apa aja, tapi kita bisa satu hal. Jadi kita dikenal misalnya seperti Andi sang maestro dalam hal itu gitu kan. Nah, jadi kita lebih gampang dikenal dunia, skill kita terasah, bisa kita bagikan, buka kelas atau buka YouTube seperti kayak Dea Afrizal tadi kan, berbagi ilmu. Jadi intinya sih rencana lulus mempelajari web developer, bekerja ya menghadapi hidup santai lah. Oke, siap. Rehat dari dunia pendidikan dulu kan. Iya, rehat pastinya. Kalau untukku sih setelah kuliah ini aku pengen coba mempertajam lah skill-skillku dari desain grafisku ini. Kan aku sebagai digital artist ini, tapi sampai sekarang aku belum juga buka commission tuh karena masih belum pede dengan skillku. Jadi setelah kuliah ini aku pengen coba kembangkan dulu itu agar aku bisa buka commission misalnya kan. Habis itu di saat yang bersamaan saya mau juga cari freelancer atau sebagai game developer juga. Karena ada teman saya yang ngajak juga itu, karena saya pernah bikin semacam kayak karakter untuk game-game dia kan, dan dia suka. Jadi ketika saya selesai, dia ada rencana mau rekrut aku untuk sementara itu. Tapi ya kalau kurang skillnya dia bakal lepaskan aku juga nanti. Jadi untuk sementara ya mencari skill dulu lagi. Lebih mendalami. Lebih mendalami. Biar agar lebih ahli lagi. Iya. Tapi kan setidaknya setelah apa yang didalami nanti kan untuk kedepannya kan sudah ada bayangan tuh mau kemana kan. Kita yang penting ada dulu bayangannya mau kemana. Kalau dari aku pribadi ya, kalau untuk sekarang terutama kita nih kan mahasiswa IT semua nih. Nah, kalau dari aku sendiri sih di perkuliahan sebenarnya aku nggak terlalu mendalami ya untuk di bidang-bidang IT. Hanya sekedar pengen tahu aja gimana sih dunia IT itu seperti apa. Karena dari awal pun aku kuliah nggak terlalu spesifik untuk mempelajari beberapa matkul di perkuliahan gitu. Hanya untuk sekedar tahu aja. Tapi setelah lulus nanti
Kalau aku ada 2 planning. Yang pertama itu sama seperti kalian juga, pengen cari freelance juga kan. Otomatis kan kita perlu pendapatan dong setelah perkuliahan. Nggak mungkin kan, oh ya walaupun kita pasti bakal rehat dulu kan dari dunia pendidikan. Tetapi ya kita kan tetap butuh tuh namanya pendapatan. Namanya juga untuk hidup kan pastinya. Nah itu planning yang pertama. Terus planning yang kedua itu setelah kuliah masih ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan juga. Yaitu mengambil S2 tetapi bukan di bidang IT. Selanjutnya itu aku bakal ini masih angan-angan aja ya, pengen ngambil di bisnis digital karena alasannya itu untuk mempelajari bisnis kedepannya apa sih yang berkembang, terus juga pengen memanfaatkan SDA atau sumber daya alam dari kampung halaman aku gitu. Makanya itu alasannya aku bakal ngambil S2-nya bisnis digital. Kayaknya bisa di-cut. Bisa aman ya? Jadi Allah. Ya, silakan. Ya, silakan Mas. Jadi ya setelah lulus nanti sudah ada 2 planning nih, antara aku bisa ngambil salah satunya atau bahkan aku bakal ngambil keduanya gitu. Oke, lanjut. Freelance sambil kuliah lagi. Iya, sambil kuliah lagi gitu. Karena Niatannya kan ya? iya niatannya karena kan kalau dilihat secara waktu kalau ngambil S2 tuh kan nggak terlalu lama ya, nggak selama kayak S1 kan 4 tahun gitu. Jadi ya kalau misalnya bisa dijalanin gitu, maksudnya fokus untuk mengambil S2 bisa selesai kan dalam 1,5 tahun gitu. Jadi sembari nunggu itu juga bisa ngambil freelance yang lain juga, supaya seperti yang kita bahas tadi, kita juga butuh pendapatan gitu, nggak cuma nyantai-nyantai doang kan nggak ada hasilnya. Oke, kalau itu sih itu aja dari aku. Kalau dari aku pribadi, ini kan masuk kuliah IT ya. Sebenarnya memang sama juga, tidak terlalu mendalami IT karena memang cuman sekedar belajar aja, dan memang ternyata pada saat sudah masuk nggak masuk di akunya ternyata di IT tersebut ini ternyata. Dan untuk kedepannya niatannya pingin jadi konten kreator sih sebenarnya pingin itu niatannya, cuman nggak tahu entah memang nanti bisa atau enggak, cuman insya Allah diniatkan dulu karena memang dari sekarang pun sudah ada konten-kontennya juga gitu, tinggal didalamin aja sebenarnya. Sudah ada basic sebenarnya, cuman nih niatnya aja lagi kayak biasanya males ya untuk ngeditnya apa segala macam, jadi ya itulah makanya belum terjun ke ranahnya dunia konten kreator ini gitu. Jadi semoga nanti pada saat setelah lulus semoga bisa diperdalam lagi dan maksudnya skillnya dimantepin lagi lah untuk ranah ke situ. Selain itu ya paling untuk pekerjaan tuh lebih freelance freelance juga ya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu berpatokan itu juga gitu. Kalau lebih pingin mendalami konten kreator ini, siapa tahu memang rezekinya di situ gitu. Itu aja sih.